Enak ya, Mas? Loh. Pipi. Kamu ini siapa? Aduh. Aduh. Siapa, Devi? Jawab cepet. Jujur banget kamu. Masih enak-enakan kamu makan. Siapa kamu datang ke rumah kita? Bu Hikmah, Pak Agung. Beres deh. Berarti pekerjaan dalam rumah udah selesai semua. Sekarang aku tinggal nyiram rumput deh di luar. Iya. Soalnya kan kalau terlalu siang aku nyiramnya bisa-bisa Pak Agung sama Bu Hikmah marah. Udah bersih dan rapi kayak gini, masih juga tetap salah di mata Bu Hikmah Pak Agung. Aduh. Aku lapar banget. Kalau kayak gini, aku nggak bakal bisa kerja kalau kelaparan kayak gini. Mau beli makan, nggak ada uang. Karung aku masih belum terisi juga sama barang bekas. Aduh, gimana ini ya? Ya udah deh, aku istirahat aja dulu di sini. Nanti pas perut aku ini udah mendingan sakitnya, aku lanjut kerja aja. Segernya. Mbak, lihat dong kalau nyiram. Loh, woi. Mbak, kalau nyiram, lihat dong. Loh, emangnya kenapa, Mas? Masih tanya kenapa? Loh, Saya ini barusan kena siram sama Mbak. kena siram? Kena siram apanya, Mas? Saya dari tadi nyiram di sini Coba kok. nih lihat, baju saya ini basah. Saya barusan duduk di sana, Mbak itu siram saya. Sudah saya panggil, Mbaknya ini malah nggak dengar. Balik nyiram saya. Mas, maaf ya, Mas. Aduh, tapi saya beneran nggak tahu kalau Mas duduk di depan. Ya makanya itu Mbak, lain kali kalau misalkan nyiram, hati-hati dong. Iya, tapi lagian juga Mas ngapain duduk di depan? Saya lagi istirahat Mbak, makanya itu saya duduk di depan sana. Ya, maaf kalau saya nggak ingin terlebih dahulu. Iya Mas, nggak apa-apa. Saya juga minta maaf ya. Saya nggak sengaja, soalnya saya juga nggak tahu kalau Masnya ada di depan. Iya. Iya Mas, iya. Ini Masnya
kok pakai baju sama bawa karung kayak gini? Iya mbak, saya pemulung. Kenapa emangnya? Oh, iya, iya nggak apa-apa mas. Saya cuman tanya aja. Berarti mas ini bukan orang sini ya? Iya mbak, saya bukan orang sini. Namanya juga pemulung. Kan harus cari bekas di tempat-tempat yang jauh mbak, untuk bisa dapat penuh hasil mulungnya. Oh, iya iya mas. Pantesan aja. Soalnya saya tuh nggak pernah kelihatan mas sebelumnya. Iya mbak. Berarti ini rumahnya mbaknya ya? Loh, bukan mas, bukan. Saya di sini cuma kerja. Saya ART di sini. Oh, gitu ya mbak. Saya kira ini rumahnya mbaknya. Enggak mas, masa mas nggak lihat penampilan saya? Kalau saya punya rumah ini, nggak mungkin saya kayak gini mas. Iya mbak ya. Ini masnya kenapa? Kok dari tadi megangin perut terus? Saya anu mbak. Saya lapar. Hah? Lapar? Iya mbak. Loh, emangnya masnya belum makan? Iya mbak. Saya belum makan. Ini aja dari tadi saya berangkat, karung saya masih belum terisi satu pun. Loh, Mau beli makan juga saya nggak punya uang. astagfirullahaladzim. Berarti masnya nggak makan karena masnya nggak punya uang. Iya mbak. Mbak, Iya mas. saya bisa minta tolong nggak? Minta tolong. Minta tolong apa ya mas? Kasih saya makan ya mbak. Saya mau makan di sini. Ya, Kasih makan? hitung-hitung. Ini buat permintaan maaf mbak. Karena kan mbak sudah nyiram saya. Maksudnya, Saya lapar. mas mau makan di sini? Iya mbak. Aduh, Tolong mbak. Makan apa aja nggak apa-apa kok mbak. Yang penting perut saya ini terisi. eh, iya deh, boleh. Alhamdulillah. Tapi jangan lewat sini ya mas, lewat pintu belakang. Soalnya takut majikan saya tahu kalau saya masukin orang ke dalam rumahnya. Iya mbak. Nggak apa-apa. Ya udah, ayo ikutin saya ya. Ya. Alhamdulillah. Mari mas. Iya permisi. Iya. Masnya duduk di sini ya. Iya mbak. Permisi ya mbak. Iya mas, bentar. Mas, maaf nih sebelumnya. Kalau mas saya kasih makan bekal saya mau nggak? Soalnya kalau saya ambilin makanan majikan saya, takutnya majikan saya nanti marah. Oh iya mbak. Nggak apa-apa kok mbak. Yang penting saya ini bisa makan. Oh, alhamdulillah kalau kayak gitu. Ini mas, silahkan dimakan. Iya mbak. Ini beneran kan mbak? Iya mas, beneran makan aja. Kalau saya gampang, nanti biasanya sisa dari majikan saya itu dikasihkan ke saya. Oh gitu ya mbak. Iya mbak. Tapi saya makasih banyak ya mbak sebelumnya, karena mbak ini sudah mau memberikan saya makan. Iya mas, sama-sama. Tapi maaf ya mas, makannya seadanya. Soalnya saya punyanya cuma itu. Loh mbak,
Ini sudah lebih dari cukup, Mbak. Saya dikasih makan aja sudah untung, Mbak. Ini makanan yang terpenting sudah bisa mengganjal perut saya, Mbak. Ah, iya Mas, syukur kalau kayak gitu. Ya udah, silahkan dimakan Mas. Oh, iya, Mbak. Sekali lagi saya makasih banyak ya, Mbak. Sama-sama Mas. Aduh, Alhamdulillah. ya Allah, kayaknya Mas ini bener-bener lapar deh. Astagfirullahaladzim. Gimana Mas? Enak Mas walaupun seadanya. Enak-enak. Alhamdulillah. Nggak apa-apa Mas, nanti saya bersihin. Kalau boleh saya tahu nih Mas, Masnya ini orang mana? Saya orang Probolinggo, Mbak. Hah? Orang Probolinggo? Iya. Ya Allah, jauh banget. Terus Mas tiap hari nyari barang rongsokan sampai sini? Loh. Enggak, Mbak. Saya cuman asalnya dari sana. Cuman kalau untuk setiap harinya saya jadi gelandangan lantung di jalan. Gitu Mas. Ya Allah, berarti Mas tempat tinggal aja nggak punya ini? Enggak, Mbak. Ini aja tadi malam saya tidur di musola. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, pantesan buat makan aja susah. Cari tempat tinggal aja nggak ada. Mbak, saya minta maaf ya. Mbak ngobrol tapi saya sambil makan. Oh, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Udah makan aja. Saya minta maaf, Masnya makan, malah saya ajak bicara. Udah, dilanjut aja. Bentar aku buka sayang. Iya. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga sayang. Iya sayang, akhirnya sampai juga. Bentar, kamu tadi nyiram taman? Bukan taman. Iya, itu Enggak kok sayang. itu kerannya kok nggak dimatikan? Iya, tapi aku nggak nyiram taman sayang. Mungkin Devi. Tuh, gimana sih si Devi? Kamu bilang kan sama si Devi, kalau nyiram itu selesaikan. Kalau kayak gini, nanti biayanya mahal ini bayarnya. Iya, bentar aku matikan dulu. Ya. Si Devi ini gimana sih? Kalau kayak gini kan, aku bayar airnya nanti mahal. Cepet sayang. Duh, sayang, itu udah berapa lama ya sayang kerannya hidup? Iya, aku juga gak tahu. Aku kira tadi pagi kamu yang nyiram. Enggak sayang, bukan aku. Ya udahlah kita mending masuk aja dulu yuk. Ya. Enak ya Mas? Devi, Kamu ini siapa? Aduh. siapa Devi? Jawab cepat. Anjir banget kamu. Masih enak-enakan kamu makan. Siapa kamu datang ke rumah kita? Bu Hikmah, Pak Agung, saya minta maaf. Mas ini tadi di depan rumah kita, terus bilang kalau kelaparan. Jadi saya ajak ke sini untuk makan. Tapi makan bekal saya bukan makan makanan Bu Hikmah sama Pak Agung kok. Devi, tapi kamu tetap aja ya Devi. Ini namanya nggak sopan. Kamu pikir ini rumah kamu? Iya ya Bu, saya minta maaf ya Bu. Saya akuin saya salah. Saya cuma kasihan sama Mas ini Bu. Habisnya Mas ini itu kelaparan. Kamu ini kurang ajar banget ya Devi. Devi, aku tuh nggak habis pikir ya sama kamu. Kamu tuh seenaknya di sini. Kamu tuh mikir seharusnya. Kamu itu cuma pembantu di sini. Iya ya Bu, saya minta maaf ya Bu. Saya beneran Bu, saya nggak ada niatan apa-apa. Saya cuma kasihan Bu. Mas ini katanya dari kota Probolinggo. Kamu tuh enteng banget ya bilang maaf. Kamu tuh nggak tahu sama orang ini. Kita juga nggak kenal. Enak aja kamu main bawa masuk kayak gini. Kalau dia itu penjahat gimana? Iya Devi. Kalau semisal dia macam-macam, terus kamu di sini terjadi apa-apa, TV kayak atau apa diambil, gimana? Saya rasa nggak bakal Pak Agung. Mas ini kelihatan banget kalau orang baik. Itu nggak punya tempat tinggal. Devi. Sekarang kebanyakan orang kayak gitu mukanya, sok baik, sok ini.
tapi kenyataannya tuh jahat. Enggak kok. Maaf sebelumnya Pak, Bu. Saya ini bukan orang jahat. Saya ini cuma minta makan di sini. Kamu tuh nggak usah alasan ya jadi orang. Sekarang itu banyak modus-modus. Lagian kamu juga, harusnya kamu tuh tahu diri. Kamu tuh gembel nih kayaknya. Mana kotor bau lagi. Devi, Main enak aja masuk ke rumahku. apalagi di depan. Kan nggak dimatikan kamu. Ini gimana sih? Iya. Aku masuk-masuk sama si Hikmat, tiba-tiba kamu bawa orang yang gembel kayak gini. Devi. Kamu ini apa? Devi, kamu tuh terleder banget ya jadi orang. Kalau misalkan keran nggak kamu matikan itu Devi, terus aku bayarnya mahal, gimana? Kamu mau tanggung jawab? Iya Bu Hikmah, Pak Agung. Sekali lagi saya minta maaf. Saya beneran cuma niat bantu Mas ini. Kalau kamu ngebantu orang ini, taruh di luar, bukan di sini. Kamu tahu kan, ini meja makan kesayangan aku. Kalau semisal ada apa-apa atau pecah atau gimana, hah? Sayang, bukan cuma itu sayang. Aku takutnya orang ini tuh bawa virus, bawa kuman. Enak aja dia duduk di tempat duduk aku sayang. Astagfirullahaladzim, iya Bu, Pak. Saya benar-benar minta maaf. Saya kasihan kalau ngeliat Mas ini harus makan di depan. Saya rasa sesama manusia memang harus saling menghargai. Ingat, ini bukan rumah kamu. Kalau kamu mau melakukan sesuatu, seharusnya kamu pikir dulu, ini benar apa enggak, gitu. Iya Pak Agung, saya minta maaf ya Pak. Saya akui ini salah saya Pak. Saya janji saya nggak bakal kayak gini lagi Pak. Janji. Udah kayak gini, kamu malah ngomong kayak gitu. Udah ya Devi, intinya kamu ini membuat kesalahan fatal. Iya Pak, saya akuin saya salah. Saya minta maaf ya Pak Agung, Bu Hikmah. Devi, gampang banget ya mulut kamu tuh bilang maaf-maaf. Aku nggak terima ya orang ini kamu bawa masuk ke dalam rumah aku. Iya Bu, habisnya saya kasihan. Apalagi Mas ini bilang kasihan ya kasihan, tapi kan kamu tahu rumah ini rumah mewah, rumah elit. Sayang, apa jangan-jangan gembel ini pacar kamu ya Devi? Hah? Berarti sayang, berarti setiap kita keluar mereka itu pacaran di sini. Kamu tuh kurang ajar banget Devi. Bukan, Bu. Beneran gitu? saya aja baru kenal, sumpah demi Allah saya baru kenal hari ini. Sini duduk di depan. Kamu gak usah bawa-bawa sumpah-sumpah ya Devi. Aku tuh gak percaya sama kamu. Sayang, aku yakin banget sayang. Pasti mereka berdua ini pacaran. Mereka tuh ya nyari Seperti itu? kesempatan. Hah? Pak, Apa benar seperti itu? enggak, Pak. Pak Agung, Saya- bener, Pak, saya bukan pacarnya Mas ini. Kamu ya, aku kasih tahu. Kalau kamu mau pacaran, modal dikit. Jangan enak-enak aja kamu pacaran di rumah orang. Kurang ajar banget jadi orang. Apalagi nih ya, kamu tuh masih muda, masih kuat. Enak-enak aja jadi gembel kayak gini. Saya beneran Bu, saya bukan pacarnya. Sampai sekarang pun saya belum tahu nama Mas ini siapa Bu. Kamu tuh gak usah alasan ya Devi. Aku tuh tahu akal licik kamu tuh gimana. Soalnya gini Devi, orang ini kalau semisal orang yang kamu kenal, nggak mungkin kan dia itu langsung disuruh makan di sini terus disuruh masuk ke dalam ke sini, ya kan? Saya Pak yang minta, Pak. Hah? Kamu yang minta? Sudah. Kurang ajar banget ya. Kamu ini gembel. Seharusnya kalau kamu mau makan, makan di luar, bukan di sini. Iya, Pak. Cuman Mbak ini yang mengajak saya, Pak. Tapi saya, Pak, yang meminta awalnya, Pak. Tuh kan. Mungkin Mbak ini iba melihat kondisi saya makanya itu. Aduh, ya seharusnya kamu tuh sadar diri. Ini tuh rumah mahal, rumah elit. Tahu nggak kamu perabotan di sini semua itu harganya puluhan juta. Kalau kamu mengotori kayak gini, aku tuh bikin kesel tau nggak? Saya bersihkan. Bu, Saya akan membantu Mbak ini untuk membersihkan. Nggak ada ya bersihkan. Sayang, aku tuh kesel banget ya sayang. Aku nggak mau kejadian kayak gini terulang lagi sayang. Pokoknya sayang, kita harus ambil jalan keluar. Kalau menurut aku, jalan keluarnya Devi itu harus dipecat. Hah? Kok sampai dipecat Bu? Bu, coba Bener Bu sih. Hikmah cek dulu. Soalnya sayang, ini kesalahan fatal banget. Pak, Bu, saya janji saya nggak bakal kayak gini Bu. Pak, saya janji. Coba Bu Hikmah lihat dulu apa ada yang Pak, hilang. Bu, tolong jangan pecat Mbak ini. Udah ya, diem kamu ya. Udah ya Devi, aku tuh nggak mau ya kejadian kayak gini terulang lagi. Kamu tuh udah keterlaluan banget. Pokoknya, mulai detik ini, kamu aku pecat. Ibu, saya mohon Bu, kalau Bu Hikmah mecat saya mau kerja di mana Bu? Ya aku nggak mau tahu Devi, bodo amat pokoknya. Aku tuh nggak peduli ya sama kamu. Kamu aja memasukkan orang yang nggak kenal. Kamu enteng aja, nggak mikir ya Devi. Iya Bu, iya, saya akuin Bu, saya memang salah.
Tapi saya mohon Bu, saya jangan dipecat. Saya mau kerja apa Bu? Sekarang cari pekerjaan itu susah. Kok malah memberatkan sama kita? Ya itu urusan kamu lah. Devi, kalau perlu ya, kamu jadi gembel juga nih, kayak pacar kamu ini. Astagfirullahaladzim Bu. Saya bukan pacarnya. Gak usah bohong kamu. Oh, saya janji Bu. Udah Devi. Intinya kamu sekarang aku pecat. Soalnya kesalahan kamu ini fatal banget. Yang pertama, kamu lupa matikan keran. Terus yang kedua, kamu memasukkan pacar kamu ke sini. Terus yang ketiga, kamu berani-beraninya pacar kamu suruh duduk di sini. Terus dikasih makan lagi. Iya Pak, Bu, saya salah. Atau gini aja, saya bisa nggak digaji 1 bulan, saya nggak apa-apa, emang saya jangan dipecat. Enak aja, nggak usah digaji 1 bulan. Enggak ya Devi? Atau kalau mau, gini aja, nggak apa-apa kamu nggak aku pecat. Kamu bisa kerja di sini terus. Tapi selamanya kamu nggak akan aku gaji. Mau nggak kamu? Astagfirullahaladzim. Kok kayak gitu Bu? Kalau enggak, selama 6 bulan kamu gak digaji. Enggak sayang, apaan cuma 6 bulan? Aku nggak mau ya. Pokoknya Devi itu mending dipecat aja dari sini. Bu, saya mohon Bu, kasih saya kesempatan. Padahal kan cuma memberikan saya makan, Pak. Kamu bilang padahal. Ini sudah kesalahan fatal. Devi memasukkan orang sembarangan, apalagi pacarnya kayak gini. Sayang, kalau Saya ini bukan pacarnya, Pak. Saya ini baru tahu bapak sama ibu ini sebut-sebut namanya Mbak ini Devi. Saya ini aja baru tahu, sumpah Pak. aduh, kamu tuh nggak usah bawa-bawa sumpah ya, sayang. Aku yakin sayang, dia itu cuman modus sayang. Ya emang dia itu pacarnya Devi sayang. Tapi sekarang kan banyak modus-modus sayang. Dia pura-pura jadi gembel, terus mukanya nih, muka-muka orang jahat. Kamu tahu sendiri kan sayang, di kamar kita itu banyak emas antam sayang. Gimana kalau kamu ternyata ngambil? Ayo, kamu bener ngambil ya? Sini. Apa sih? Apa jangan-jangan orang ini sudah tadi ada di sini? Hah? Enggak Pak, baru aja saya aja masih ini masuk. Udah ya Devi, kamu nggak usah ngomong panjang lebar Devi. Aku pokoknya nggak mau kamu tetap kerja di sini. Kamu aku pecat, mending kamu keluar dari rumah ini sekarang. Ya Allah Bu, saya akan ngebuat kesalahan yang fatal banget Bu. Kenapa saya sampai dipecat? Kamu enteng banget ngomong kayak gitu ya. Ini rumah aku ya Devi. Kalau terjadi apa-apa, aku yang rugi. Ini Devi, sudah kesalahan fatal. Jangan lupa ya Devi, kamu harus bayar hutang-hutang kamu. Astagfirullah. Bapak sama ibu apa nggak mikir tentang Mbak ini juga? Saya ngerti. Kamu siapa ngatur-ngatur kita? Pemilik rumah ini kita. Kalau kamu ikut-ikut gak pantas. Dengar? Iya, saya minta maaf Pak. Terserah kita mau gaji si Devi, kita mau mecat si Devi, terserah kita. Cuman kan ini masalah sepele Pak. Sepele bagi kamu ya, tapi bagi aku tuh enggak. Udah ya Devi, pokoknya dari sekarang kamu aku pecat. Sekarang pergi kamu dari rumahku. Tapi Bu, Pergi nggak? Atau perlu aku panggilin polisi biar bisa menyeret-nyeret kamu keluar gitu? Mau kamu? baik Bu. Cepat. Jangan lupa hutangnya. Kamu juga. Cepet pergi. Kurang ajar banget si Devi itu sayang. Aku bener-bener gak habis pikir ya sayang sama jalan pikirannya dia. Bisa-bisanya dia itu ngejek gembel masuk ke dalam rumah kita. Iya sayang, tapi aku yakin sayang, laki-laki itu pacarnya si Devi. Sekarang gini, kalau semisal laki-laki itu bukan pacar si Devi, gak mungkin kan dia itu nyuruh masuk. Iya sayang, secara gini aja sayang, kita pikir pakai logika sayang. Kalau emang Devi kasihan sama orang itu, sama gembel itu, kan tinggal ambilkan aja makanan terus bawa ke depan, nggak perlu masuk ke sini. Makanya sayang, kan yang diberikan aku itu. Iya sayang, untung aja ya sayang. Sekarang dia tuh udah kita pecat sayang. Kalau enggak sayang, terus kita nggak tahu kalau ternyata selama ini Devi kayak gini, Devi tuh bisa keterusan pacaran di dalam rumah kita. Iya, dan juga laki-laki itu kalau dari mukanya dia itu kayaknya punya niatan jahat. Iya sayang, aku tuh yakin banget. Yaudah deh, mending kita masuk kamar aja. Bikin naik darah aja si Devi. Iya sayang. Mbak, saya minta maaf ya Mbak. Gara-gara mbaknya ini bantu saya, mbaknya sampai kehilangan pekerjaan. Sekali lagi saya minta maaf ya Mbak. Nggak apa-apa Mas. Mungkin memang rezeki saya kerja di sana sampai hari ini. Saya nggak nyalakan Mas kok.
Ya udah, Mas gak usah merasa bersalah. Saya nggak apa-apa. Iya Mbak, tapi saya nggak enak. Nggak apa-apa kok Mas. Ya udah Mas, kalau kayak gitu saya duluan ya. Iya, Mbak. Aduh, ya Allah, gimana ini ya? Aku nggak enak banget sama Mbak Devi itu. Gara-gara Mbak Devi itu bantu aku, dia sampai-sampai kehilangan pekerjaannya. Aduh. Sayang, semoga aja Kak Gogon ada ya. Iya sayang, tenang aja sayang. Pokoknya aku mau bahas semuanya sama Kak Gogon, biar Kak Gogon bisa bantu. Iya ya sayang, yaudah yuk masuk. Yuk. Sayang, kayaknya kakak ada, soalnya pintunya kebuka. Iya sayang, udah panggil aja. Ya ya. Assalamualaikum. Kak. Kakak. Waalaikumsalam. Dek ternyata. Iya, Kak. Ya udah masuk aja. Ya ya, ya, yuk. Sayang. Sayang. Sayang, ada Hikmah. Mbak. Tumben kamu, Dek, datang ke sini. Ada apa emangnya? Iya, Kak. Adek datang ke sini ada perlunya sama Kakak. Ada perlunya. Emangnya perlu apa kamu? Jadi gini Kak, Adek sama suami Adek punya rencana mau bangun bisnis gitu Kak. Ya lebih tepatnya bisnis kosmetik. Wah, bagus banget, Dek. Kalau kayak gitu, Dek. Iya Kak, tapi masalahnya Adek ini butuh biaya. Biaya. Iya, buat apa, Dek? Buat apa emangnya, Dek? Iya, biaya buat nanti distribusi, buat ya produknya, gitu-gitu Kak. Kan itu butuh banyak biaya. Terus nanti kita juga butuh buat ya sewa tempat atau apa gitu. Berarti kamu kesini mau minta modal sama kakak gitu? Iya, iya enggak juga Kak. Lagian kakak kan pasti nggak punya uang sebanyak itu. Ini adik tuh mau bangun bisnis kosmetik Kak, itu butuh biaya besar. Kakak pasti nggak punya. Emangnya berapa? Iya, sekitar 100 juta lebih Kak. 100 juta lebih? Iya. Kalau segitu ya, Ya, kita nggak punya, Nggak punya, Dek. Iya iya Kak, Mbak. Adik juga nggak mau minta sama kakak dan Mbak kok. Gini Kak, siapa tahu kakak itu bisa minjemin sama bosnya. Pokoknya adik itu butuh investor gitu. Oh gitu, Dek. Iya Kak, tolonglah Kak bantu kita. Iya Kak, soalnya bisnis ini tuh prospeknya besar Kak. Nanti keuntungannya juga besar kok. Tenang aja Kak, kalau nanti bisnis ini udah berjalan, kakak sama Mbak pasti adik kasih uang juga kok. Ya, kakak tahu. Tapi cara ngomongnya sama bosnya kakak ini gimana, Dek? Ya kakak bilang aja sama bosnya kalau adik itu mau ngajak kerja sama. Nanti setelah bisnis ini berjalan lancar, bos kakak juga dapat keuntungan. Oh, gitu ya, Dek. Iya Kak, iya. Gini Kak, adik itu bukan semata-mata meminta sumbangan gitu, bukan Kak. Lebih tepatnya adik itu mau kerja sama. Ya gini Kak, soalnya bisnis ini tuh prospeknya besar Kak. Adik yakin Kak bisnis ini tuh bakal berjalan. Ya nanti bos kakak juga dapat keuntungan. Adik mohon ya Kak, kakak nanti bilangin sama bosnya. Ya pokoknya gimana caranya bos kakak itu mau kerja sama adik. Iya, Dek. Dek Hikmah ini tenang aja. Nanti kakak pasti bilang kok sama bos kakak. Iya kak. Soalnya kan kakak itu kenal sama bosnya. Jadi kak adik itu mau kerja sama bosnya kakak. Cuman lewat Kak Gogon gitu. Iya, Dek. Kakak paham. Ya udah, nanti kakak ini mau bilang sama bos kakak. Nanti pasti kakak kabarin sama Dek Hikmah. Iya, kalau bisa secepatnya ya kak. Oh iya, terus ini Mbak Ica, kebetulan adik itu bawa sampelnya.
Ini nanti produk yang mau adik bikin tuh kayak gini. Itu formulanya bagus kak, mengandung niacinamide. Terus pokoknya bagus deh buat muka. Adik yakin kak, produk ini cocok buat semua kulit. Wah, bagus Berarti banget, Dek. sama kakak ini cocok juga, Dek. Iya. Cocok kak, tapi yang tutupnya warna biru di rumah. Nah iya bener, soalnya adik tuh mau bikin 2 varian kak, buat perempuan, buat cowok juga bisa gitu. Oh, ya Dek. Pinter banget kamu ya. Iya kak, doain aja semoga bisnis ini nanti berjalan lancar. Ya paling utama, Amin. semoga aja bosnya kakak mau kerja sama sama adik. Amin, Ya, amin, pasti. Dek. Ya udah, sekarang ini kakak mau makan. Gimana kalau kamu ini sama suaminya makan di sini duluan? Iya, Iya udah kak, masak soalnya. iya mau. Dek. Udah sayang. Makan bareng gitu kak. Ya iyalah. Mana sih? Iya kak. Ya udah, mending kita ke dalam aja. Yuk. Iya. Kak, kakak. Oh, kak, tapi kakak beneran ya bilangin. Soalnya tujuan utama adik kesini itu ya buat bahas ini, bukan cuma sekedar mau main ke kakak. Iya deh, tenang aja. Iya, yaudah yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga aja di hari pertama jualan ini dagangan aku bisa laris. Ya orang-orang pada suka gitu sama kue aku, dan mereka bisa jadi langganan aku. Wah, pokoknya hari ini aku bener-bener excited banget. Ya gimana gak mau excited ya, ini kan kue buatan aku sama ibu, dan ini juga hari pertama jualan. Semoga aja deh orang-orang pada suka. Ya seenggaknya tiap hari ada pemasukan untuk makan aku sama ibu, daripada aku cuma berdiam diri. Ya Allah, hamba ikhlas atas apa yang terjadi di hidup hamba kemarin. Sekarang udah gak ada waktunya sedih-sedih lagi, harus berusaha dan semangat. Ya udah deh kalau kayak gitu, enaknya aku muter-muter kemana dulu ya? Sana aja kali. Ya udah deh, kalau terlalu siang juga takutnya gak ada yang beli. Ini di mana ya rumah Mbak Devi itu? Kata orang di sekitaran sini. Loh, itu dia Mbak Devi. Ya udah deh, aku samperin. Mbak Devi. Loh, Mas Danang? Iya, saya Danang Mbak. Mbak Devi ini mau kemana Mbak? Saya mau jualan kue nih Mas. Tunggu. Mas Danang, kok bisa ada di sini? Iya Mbak Devi. Sebenarnya saya ini memang sengaja mau ke Mbak Devi. Berarti sekarang Mbak Devi ini jualan kue? Iya Mas, sekarang saya jualan kue. Habisnya mau kerja apa lagi, bingung. Wah, maaf ya Mbak Devi. Ini juga kan gara-gara saya. Nggak apa-apa Mas. Ngapain Mas Danang minta maaf? Kan saya sudah bilang, saya tuh nggak nyalain Mas Danang. Ya saya nganggap semua ini sudah ya takdir. Iya, tapi kan Mbak, sebabnya Mbak Devi jadi seperti ini kan gara-gara saya juga Mbak. Iya Mas, tapi udahlah, nggak apa-apa. Kan saya udah bilang Mas, ya mungkin udah waktunya saya dipecat. Lagian ya Mas, saya itu nggak pernah bener kerja sama mereka. Ya maksudnya apa yang saya kerjain itu memang selalu salah. Iya Mbak, cuman saya nggak enak aja atas kejadian yang kemarin. Nggak apa-apa Mas. Oh iya, tadi Mas Danang bilang kalau Mas Danang mau kesini. Emangnya Mas Danang ada keperluan apa? Saya kesini mau minta maaf Mbak, dan saya gimana ya ngomongnya? Saya mau tanggung jawab. Mau tanggung jawab? Tanggung jawab gimana Mas maksudnya? Iya, saya mau tanggung jawab atas perbuatan saya kemarin Mbak. Terus? Gimana
kalau saya mau bertanggung jawab dengan menikahi Mbak Devi. Jadi Mbak Devi nggak usah kerja-kerja lagi, biar saya yang kerja. Mas ini ada-ada aja ya. Kok bisa-bisanya Mas itu bilang mau bertanggung jawabnya mau nikahin saya. Loh. Mas ini lucu banget. Loh, memangnya kenapa Mbak? Mbak nggak percaya dengan apa yang saya katakan? Iya bisa gimana ya Mas? Kok bisa Mas langsung bilang mau nikahin saya? Ya kan saya bingung. Iya, saya ngomong kayak gitu biar saya bisa tanggung jawab penuh Mbak. Soalnya kalau saya nggak bisa bertanggung jawab, saya itu pasti kepikiran sudah menghilangkan pekerjaan seseorang. Iya tapi nggak nikahin juga Mas. Masa iya? Cuman gara-gara saya kehilangan pekerjaan, Mas sampai mau tanggung jawab buat nikahin saya. Mas ini aneh banget. Iya, emangnya kenapa Mbak? Maksud saya itu gini Mbak, biar saya aja yang cari uang. Jadi Mbaknya biar nggak usah kerja gitu. Ya tapi kan nggak gitu juga Mas konsepnya. Menikah itu soal perasaan, bukan cuma sekedar ingin tanggung jawab. Iya kan Mas? Iya. Masa iya Mas menikahin saya cuma karena biar bisa ngasih makan saya setiap hari? Saya tuh butuh orang yang bisa mencintai saya juga Mas. Tapi kalau misalkan saya ini cinta sama Mbak Devi, Cinta? Iya. Cinta gimana Mas? Aduh kan. Mas. cinta pada pandang pertama itu ada. Ya ada, tapi Masnya nggak mungkin jatuh cinta sama saya. Aduh Mas, saya ini benar-benar shock loh. Mas tiba-tiba datang ke sini tanpa pernah tahu alamat rumah saya. Tiba-tiba bilang mau nikahin cuma buat tanggung jawab. Mas, saya kan udah bilang sama Mas, saya nggak nyalain Mas atas saya kehilangan pekerjaan. Pokoknya Mas nggak usah ngerasa bersalah deh. Tapi saya ini serius Mbak. Saya ini mau menikahi Mbak Devi. Aduh Mas, udah ya Mas bercandanya. Apa? Saya mau jualan dulu. Apa jangan-jangan Mbak Devi ini gak mau ya? Mas, saya bingung mau jawab apa. Saya mau jualan dulu ya Mas, soalnya saya ini pertama kali jualan, takutnya nggak dapet pelanggan. Tapi Mbak, saya ini beneran mau nikahi Mbak Devi. Mbak Devi jawab dulu, Mbak Devi mau atau enggak sama saya? Ya kalau saya mau, asalkan Masnya bener-bener serius. Kalau bercanda kayak gini, siapa juga yang percaya ya kan? Mas saya permisi dulu ya. Mbak Devi, Mbak tunggu dulu Mbak. Mbak. Ya Allah. Ada-ada aja Mas bilang itu. Kue. Mbak Devi, Mbak. Saya ini serius Mbak Devi, saya nggak bohong. Duh, gimana sih? Padahal kan aku ini ngomongnya serius. Kok malah disangkanya bercanda sih? Duh, kayaknya bener sih. Aku ini terlalu cepat ngomong seperti itu. Pasti Mbak Devi tuh kaget banget, syok. Tapi aku bakal membuktikan apa yang dikatakan Mbak Devi ini. Kalau misalkan serius, oke siap. Aku bakal menunjukkan keseriusan aku sama Mbak Devi. Pokoknya aku nggak boleh membuang-buang kesempatan ini. Soalnya Mbak Devi itu baik banget orangnya. Ya udah deh. Lagian kan aku di sini juga nggak ada tujuan lagi. Lebih baik aku balik aja deh ke sana. Kue. Tuh, hikmah Pak Agung. Akhirnya ketemu juga kamu ya Devi. Dev, aku kan bilang sama kamu Dev, kamu itu harus bayar hutang. Kenapa sampai sekarang kamu tetap nggak bayar hutang kamu?
Iya Bu Hikmah, saya minta maaf. Saya pasti bayar kok Bu. Cuman gimana lagi? Saya belum ada uangnya. Ya kan, saya baru beberapa hari ini Bu Hikmah pecat. Saya juga nggak Bu Hikmah gaji kan. Terus ini Bu, saya baru usaha jualan kue. Nanti kalau memang ada, saya pasti bayar kok. Enak banget ya kamu ngomong kayak gitu. Pokoknya ya Devi, aku nggak peduli. Aku nggak mau tahu Devi. Meskipun kamu baru jualan kayak gini, aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus bayar sekarang. Ya tapi Bu, kalau sekarang saya benar nggak ada uangnya Bu. Devi, aku tuh nggak mau tahu Devi. Kamu ini bodoh apa gimana sih? Aku udah bilang dari tadi ya, kamu itu pokoknya harus bayar sekarang. Kamu pinjem kek atau apa gitu kek. Bu Hikmah. Kamu jual TV-nya kek, kulkasnya kamu kek atau apa? Kalau TV Bisa, saya kan? nggak punya Pak Agung. Kalau kulkas kan ya itu untuk apalagi saya jualan kue. Atau enggak kamu jual diri aja Devi. Biar kamu tuh dapat uang banyak. Biar kamu bisa langsung bayar utang kamu. Kamu kan mukanya lumayan nih, nggak jelek-jelek banget. Kamu tinggal kayak gitu aja ikutin saran aku. Astagfirullahaladzim Bu Hikmah. Kalau memang Bu Hikmah hitung-hitungan masalah uang, saya itu ibu berhentikan tanggal 25. Kurang 5 hari lagi saya gajian dan saya nggak dikasih separuh gaji saya. Kenapa nggak itu aja Bu? Meskipun itu yang dikasih sama aku, belum cukup utang kamu. Iya, apalagi ya, kamu itu aku pecat karena kamu melakukan kesalahan. Kamu inget nggak kesalahan kamu? Kalau semisal kamu dilaporkan, terus aku melapor, kamu memasukkan orang sembarangan, bisa-bisa kamu dibawa. Yuk kantor polisi. Ya tapi gimana Bu? Saya sama sekali nggak bisa bayar. Saya nggak punya uang Bu. Ya saya pasti bayar kok. Tapi izinkan saya jualan dulu Bu. Saya kasih waktu. Nanti kalau sudah terkumpul saya pasti bayar sama ibu sama bapak. Devi, mau sampai kapan Devi? Mau sampai kapan kamu mengumpulkan uang 5 juta? Itu pasti lama ya. Apalagi cuman dari jualan kayak gini. Aku nggak mau ya. Aku juga butuh uang itu. Pokoknya hari ini harus bayar. Iya tapi Bu, saya mau bayar pakai apa Bu? Saya sekarang benar-benar nggak punya uang Bu. Saya mohon sama Bu Hikmah, Pak Agung, saya pasti bayar. Tapi tolong kasih saya waktu. Gak ada Devi. Pokoknya nggak ada waktu lagi buat kamu. Devi, kamu tuh usaha kayak apa gitu pinjam ke orang. Pokoknya ya Devi, aku mau kamu ganti sekarang juga. Ya tapi Bu, saya mau pinjam kemana? Di sini tuh nggak ada Bu. Orangnya cuma minjamin cuma-cuma. Kok kamu malah nanya sama kita, Devi? Ya itu urusan kamu harus usaha. Iya, kamu tuh tinggal minjem aja sama orang yang kaya di sini gitu. Apa susahnya sih Devi? Ya tapi Bu, kalau minjam sama mereka itu bunganya besar Bu. Saya kan makin berat nanti Bu. Oh ya udah, gini aja Devi, gini aja. Kalau kamu nggak bisa bayar sekarang, nggak apa-apa. Kamu mau bayar 1 bulan lagi juga nggak apa-apa. Tapi ya Devi ingat, kalau kamu bayar 1 bulan lagi, kamu harus bayar hutang kamu tuh 10 juta. Nah, Kok bisa jadi 10 juta Bu? ya bener. Kamu kan minta kasih waktu lagi. Ya udah, kita kasih waktu 1 bulan. Kalau kamu nggak bisa bayar dalam waktu 1 bulan, utang kamu bertambah menjadi 10 juta. Ya Allah, terus apa bedanya ibu sama rentenir? Ya udah biarin. Lagian ya kamu tuh ngutang sama aku, jadi terserah aku mau gimana. Bu, saya kan sudah bilang, saya pasti bayar kok Bu. Ya udah, mana kalau mau bayar? Tapi sekarang saya nggak ada Pak. Apa? Loh, Mas Danang? Adek, Apa? kok di sini kamu? Mas kok berubah? Kamu kok kenal Gon sama kedua orang ini Gon? Iya bos, kebetulan ini adik saya bos. Hah? Kak, Bos, kakak kok panggil bos sih? Kak, dia itu gembel kak. Dek, kamu ngomong jangan sembarangan ya. Udah Gon. Tapi Tunggu dulu. Barusan saya lihat Masnya sama Mbaknya ini marah-marah. Ada apa? Ya aku mau nagih hutang sama Devi. Devi itu nggak bayar-bayar, makanya itu aku marah-marah. Hah? Hutang? Iya, kan waktu itu aku udah bilang Devi itu harus bayar hutang sama aku. Oh, iya. Aku ingat. Ya udah gini aja. Biar hutang Mbak Devi ini aku yang melunasi. Hutangnya berapa? Kamu tuh nggak usah sok-sokan ya. Kamu tuh gembel, kamu tuh nggak akan punya uang. Terus kamu juga, kamu ngapain? Oh, sama kakakku, kak ngapain bawa orang ini kak? Iya, beliau bos kakak dek. Hah? Kamu jangan gitu. Bos, nanti kakak ini dipecat. Bos gimana sih kak? Beruntung banget ya.
Ternyata si Gogong karyawan aku ini kakak kamu. Jadi kalian berdua ini bisa tahu siapa aku sebenarnya. Tapi Udah sekarang bilang aja. Iya, aku selesaikan dulu. Sekarang bilang aja. Hutang Mbak Devi ini berapa? sayang, 5 juta. 10 juta. Oh, 10 juta. 5 juta. Loh, Tolong ambilkan handphone aku, Gon. 10 juta dari mana, Mbak Hikmah? Hutang saya kan cuma 5 juta. Ya tapi kan kamu udah lama nggak bayar, jadi 10 juta aja. Oh, Tapi aku nggak nyangka ya. ini maksudnya gimana sayang? Kan kamu tahu sendiri, dia itu gembel. Wah sekarang dia malah keren kayak gini terus kakak Gimana ini sih? Semua itu ada sebabnya. Aku jadi gelandangan dan mulung karena aku itu bertengkar dengan orang tua aku. Akhirnya aku pergi dari rumah. Ngerti kalian? Berarti masih nakal ya sebenarnya. Ya, sebenarnya Kurang aja Mas Gogong. sebenarnya sih kayak gitu. Apa? Cuman ya seperti apa yang aku bilang barusan, aku pergi dari rumah dan jadi gelandangan karena aku ada masalah. Dan sekarang aku datang mau ke rumah kamu. Kemarin kan kamu bilang kalau misalkan kamu serius, tunjukin. Aku sekarang menunjukkan keseriusan aku. Kemarin aku langsung pulang ke rumah dan aku bilang sama orang tua aku kalau aku sudah mempunyai calon istri. Dan orang tua aku, Mbak Devi, dia itu bilang aku suruh membawa kamu ke rumah. Tapi Mas, tapi apa Mas? Mas ini nggak salah Mas. Saya orang miskin Mas. Mbak Devi, saya tahu kok keadaan Mbak Devi seperti apa. Dan saya sudah menjelaskan sama orang tua saya. Malahan orang tua saya mendengar saya cerita Mbak Devi itu seperti apa, mereka berdua itu mendukung. Mendukung? Iya. Udahlah Mbak Devi, saya kesini ingin membuktikan keseriusan saya. Ya? Tapi Mas, apa Mas nggak mau pikir-pikir? Nggak ada yang perlu saya pikirkan lagi. Utangnya berapa? 10 juta. Mas, biar itu saya yang bayar Mas. Kamu tulis sekarang rekeningnya. Tulis sekarang. Kamu diam dong, nggak usah ikut campur. Ini beneran mau dibayarin hutang Devi? Mas, Kamu itu nggak usah cerewet ya jadi wanita. Udah Gon, hutang harus dibayar. Sayang, beneran. iya. Udah ya. Sekarang urusan kalian berdua sama Mbak Devi ini sudah selesai. Jangan sampai kalian berdua ini bikin masalah lagi sama Mbak Devi. Ngerti kalian? tapi Mas, Ya udah yuk Mbak Devi. Kalau kayak gitu, gimana kalau sekarang kita ke rumah Mbak Devi dulu. Setelah itu Mbak Devi ikut saya ke rumah. tapi Mas, Udah. ini beneran Mas. Ya Allah, beneran Mbak Devi. Ya udah yuk, saya juga nggak sabar ingin mempertemukan Mbak Devi sama orang tua saya. Ya udah yuk, Samsul. Ya bos. Ini. Bentar ya bos, saya mau ngomong sama adik saya dulu bos. Iya. Terserah kalian aja. Tapi Mas, apa Mas Danang nggak mau pikir-pikir lagi Mas? Masa iya orang kayak saya mau dijadikan calon istri Mas? Mbak, saya nggak perlu mikir-mikir lagi. Ini juga kesempatan saya bisa mendapatkan seorang istri sebaik Mbak Devi. Ya udah yuk, ayo. Tapi Mas, Ayo, udah. Iya pak. Aduh apa? Kak, ternyata mas-mas yang gembel itu bosnya kakak. Ya iyalah dek. Kamu ini gimana sih? Katanya kamu mau minta modal sama Iya. bos kakak. Ya Tapi deh nggak kamu tahu. kayak gitu sama bos kakak. Kak, kita ini nggak tahu kak. Habisnya orang itu berpakaian gembel. Iya kak, waktu datang ke rumah adek, dia itu pakai bolong-bolong bajunya. Terus kamu orang gembel itu hina di mata kamu, hah?
Ya enggak kak. Kak terus gimana kak? Kalau kayak gini, apa bos kakak masih mau ya kak kerja sama sama adik kak? Ya nggak mau lah, Dek. Oh, Kak Untung Gogon. aja ya. Kakak ini nggak dipecat. Kalau kakak dipecat ini kerja apa? Iya kak. Oh, Kak tolong kak, nanti kakak bilangin lagi ke Udah. bosnya kak. Kamu balik. Kak Gogon. Sayang, Sayang, gimana ini? malah jadi gini ya sayang. Kita mau minjem modal ke siapa? Ya aku nggak tahu sayang. Tapi untung aja sayang. Hutangnya si Devi dibayarin 10 juta lagi. Iya, tapi kalau kita ini mau bisnis, mau usaha skincare, gimana dapat modal? Ya udahlah, kamu jangan marah-marah dulu, nanti aku ngomong lagi sama Kak Gogon. Oh, ya udah, gini aja deh sayang. Gimana kalau malam-malam kita ke rumah Kak Gogon, terus kita langsung ke rumah bosnya bareng-bareng gitu? Iya sayang, itu ada yang bagus. Ya udah, yuk. Ini kita pulang dulu. Iya.